Hai guys, welcome back to my channel dengan gue Azam di channel Maulana Azam. Di video kali ini sesuai dengan thumbnail dan judul video yang kayaknya agak menarik ya, gue bakal bahas tentang cara gue lolos UTBK SBMPTN di jurusan kedokteran tanpa bimbel dan dalam waktu kurang lebih 1 hingga 2 bulan. Ya sebenarnya caranya cuman belajar sih, tapi oke lah, boleh kita bahas ya. Let's go. Yang pertama, belajar. Ya, betul banget, nggak salah. Belajar. Hai. Oke. Sesuai dengan yang gue udah omongin sebelumnya, kalau belajar itu adalah salah satu cara yang harus kalian lalui untuk lolos di UTBK SBMPTN. Ya namanya kalian tes, ya kalian harus belajar biar kalian bisa ngerjain tes tersebut. Logis kan? Ya sebenarnya bisa sih lolos tanpa belajar, tapi kan pride-nya tuh kayak beda gitu nggak sih sama ketika kalian belajar dan kalian lolos. Pride-nya itu menurut gue lebih ke kalau kita lolos dengan kerja keras tuh kayak manis banget gitu. Ya ibarat kata kalian beli barang hasil jerih payah kalian nabung dari uang sendiri. Kan rasanya kayak barang itu akan sangat kalian jaga, barang itu akan sangat kalian sayangi, dan pastinya barang itu adalah barang yang berharga banget buat kalian. Dan menurut gue ini penting banget sampai kalian di fase kuliah atau ngampus nanti. Karena di kampus nanti atau di fase-fase kalian perkuliahan tuh tanggung jawab menurut gue adalah salah satu hal yang paling besar. Dan kalau misalkan kalian belajar buat UTBK nanti, fase-fase atau masa-masa kalian belajar ini, di situ kalian akan dites tanggung jawab kalian. Dan menurut gue ini tuh berguna banget buat nanti kalian kuliah. Percaya deh sama gue. Berdasarkan statistik yang dilakukan oleh mata gue, itu gue percaya bahwa sepenglihatan gue banyak banget orang yang lolos di UTBK-nya gara-gara dia belajar. Itu mereka jauh lebih amanah dan biasanya lulusnya tepat waktu. Bukan berarti yang lolosnya karena hoki itu sebaliknya ya, tapi saran gue adalah kalian bisa memanfaatkan waktu untuk persiapan UTBK ini sebagai ajang kalian mengetes rasa tanggung jawab kalian. Tapi kalau misalkan kalian kepo tentang cara belajar gue bisa sedikit jelasin. Kalau gue sih dulu lebih prefer buat belajar TPS dulu, baru beranjak ke yang namanya TKA. Ya saintek atau sosum tergantung kalian. Intinya adalah gue tidak meremehkan TPS dan gue mencintai minimal 2 pelajaran TKA baik saintek ataupun sosum sesuai bidang kalian. Sebenarnya masih ada lagi, oleh karena itu yuk kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah kalian bisa mengikuti tryout seefisien mungkin. Maksudnya apa? Jadi kalian bisa membeli tryoutnya nggak usah banyak-banyak, beli satu dulu, habis itu evaluasi, baru nanti kalau misalkan udah, kalian bisa langsung beli tryout yang terbaru lagi. Jadi kalian ketika evaluasi kalian bisa ngelihat kalian salah di mana, kalian lemah di mana, kalian jago di mana, dan dari situ kalian bisa melakukan evaluasi kembali dan kalian bisa mencatat poin-poin penting yang bisa kalian pelajari untuk memperkuat skill kalian di UTBK nanti. Kalau gue dulu, gue biasanya beli tryout yang harganya 10 ribuan yang sekarang udah banyak banget tersedia di platform-platform online, baik website maupun aplikasi. Setelah gue beli, gue kerjakan, abis itu biasanya pembahasannya keluar H+1 minggu, atau biasanya juga ada yang langsung keluar. Habis itu gue langsung evaluasi nih, kira-kira gue salah di mana, terus gue ngerasa lemahnya di mana, dan gue kuatnya di mana. Untuk yang kita salah, kita bisa ngelihat salahnya di mana. Untuk yang lemah bisa kita sedikit pelajari dasar-dasarnya, dan untuk yang kuat jangan lupa untuk diperkuat dan distabilisasikan lagi. Jangan sampai di soal-soal atau tryout-tryout yang selanjutnya, di bagian yang kuat kalian malah mengalami kesalahan. Setelah evaluasi tadi biasanya gue langsung melihat pembahasan materi, entah dari dasar ataupun mungkin udah langsung ke materi yang gue tuju di berbagai macam ruang les online, seperti contohnya Ruang Guru. Kalau gue menggunakan Ruang Guru karena di Ruang Guru ini menjelaskannya mereka ada beberapa bagian yang menggunakan animasi, dan bagi gue itu lebih mudah dipahami, terutama untuk soal-soal yang sifatnya gaib seperti fisika,
kimia, apalagi kimia atom, bahkan mungkin biologi juga itu biasanya agak gaib, jadi enak banget ngelihat animasinya di Ruang Guru. Selain itu gue juga sangat merekomendasikan Ruang Guru karena ternyata setelah gue lihat sekarang lagi ada paket khusus UTBK yang harganya dari 1 juta jadi 356.000 kalau kalian menggunakan kode diskon dari gue. Untuk kode diskonnya gue ada dan udah gue taruh di kolom deskripsi, kalian bisa langsung copy paste dan ikuti cara-caranya yang akan gue demonstrasikan setelah ini. Oke, jadi yang pertama untuk caranya kalian bisa langsung login atau registrasi, atau kalian bisa langsung login aja menggunakan Google atau Facebook, gue rasa itu gampang. Setelah itu kalian bisa langsung ke kolom yang pembelian. Biasanya ini di Android itu adalah di 2 dari kanan, kalian bisa pencet pembelian. Di situ kalian bisa langsung memilih kolom yang namanya Ruang Belajar, kalian langsung pencet aja yang warna merah itu. Setelah kalian pencet di situ kalian langsung memilih paket yang UTBK. Di bar yang atas itu UTBK, kalian bisa milih aja langsung yang UTBK, nggak usah milih yang 12 IPA atau IPS, langsung pilih yang UTBK. Di situ kalian bisa memilih berbagai macam paket yang ingin kalian jajal gitu. Kalau sini gue mungkin akan membeli yang Ruang Belajar semester genap plus 2021 UTBK. Nah, di situ nanti kalian bisa langsung pencet tombol pilih. Setelah kalian pencet tombol pilih, kalian disitu bisa langsung mengganti kode vouchernya yang ada di bawah. Situ ada kode diskonnya, ganti dari yang tadinya kode jadi juara, kalian bisa ganti jadi kode Maulana Azam tanpa spasi. Disitu kalian akan mendapatkan diskon yang lebih besar karena kalau misalkan kalian pakai yang kode jadi juara, kalian dari harga 965.000 jadi 385.000, tapi kalau misalkan kalian menggunakan kode Maulana Azam, kalian jadi 366.700 rupiah. Setelah itu kalian bisa langsung check out aja untuk paket belajarnya dan kalian bisa bebas belajar semau kalian hingga masa UTBK nanti datang. Kalau saran gue langsung aja kalian beli, atau mungkin kalian cek dulu, dilihat-lihat dulu kayak gimana aplikasinya. Menurut gue aplikasinya udah bagus banget, dan apa yang ditawarkan serta apa yang diajarkan kayaknya sih ya, atau mungkin seharusnya sih udah kompetensinya sesuai dengan apa yang akan diujikan di UTBK nanti. Oke, untuk kode diskonnya sendiri itu Maulana Azam tanpa spasi. Kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi di bawah, dan kalian bebas untuk menggunakannya tanpa ada limitasi satu kali pun. Oke, selamat belajar semuanya ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Di yang ketiga ini adalah berdoa. Waduh, dari namanya pasti udah penting banget nih yang namanya berdoa. Berdoa itu adalah pengkomplitnya dari usaha kita yang tadi itu belajar. Jujur menurut gue hal yang paling nostalgia ketika perjuangan gue UTBK dulu adalah momen-momen religiusnya. Dulu gue inget banget pas SMA itu masjid di kampus lagi. Masjid di sekolah gue itu bisa dibilang hampir penuh setiap sholat duha. Padahal sebelumnya itu nggak penuh sama sekali, teman-teman. Gue bener-bener inget dulu yang namanya preman-preman sekolah pun ikut sholat duha ketika jam istirahat sekitar jam 9 atau jam 10. Dan kalau gue boleh jujur, dulu emang masjidnya itu penuh sama anak-anak kelas 12 yang pengen ikut SBMPTN atau UTBK. Gue jujur suka banget sama momen itu, dan dari momen tersebut kita bisa belajar bahwa berdoa kepada Allah adalah salah satu cara terbaik kita untuk melengkapi usaha kita, yaitu belajar. Jadi ibarat kata kalian makan nasi tanpa lauk kan nggak lengkap gitu rasanya, sama kayak belajar. Kalian juga harus melengkapinya dengan berdoa. Oke, yang keempat itu adalah kalian jangan maksiat. Tolong buat kalian cowok atau cewek, sekarang kalian lagi kelas 12, udah stopin dulu yang namanya mungkin anak-anak Jakarta ya, suka banget ngeklub, suka apalah gitu ya, pokoknya maksiat-maksiat nggak usah dulu. Kalian fokus aja belajar, berdoa. Bukan berarti habis itu kalian boleh mengulanginya lagi, tapi tolong siapa tahu di masa-masa kalian belajar kelas 12 ini adalah masa-masa tobat kalian, siapa tahu bisa berkelanjutan juga kan. Jadi stop dulu maksiat selama kelas 12. Oke, itu aja mungkin video kali ini tentang cara gue lolos di kedokteran tanpa bimbel sama sekali. Ini real, gue literally nggak pakai bimbel. Gue cuma ikut tryout sama yang melakukan apa yang tadi udah gue bicarakan. Semoga video ini bisa membantu. Kalau misalkan ada yang pengen didiskusikan, monggo kita ngobrol di kolom komentar. Kayaknya cukup, itu aja. I'll see you guys in next video. Goodbye.